Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang update terbaru dari Inkscape. Kalau kita itu di Windows, PC Windows, sekarang memang kita sudah agak jarang menggunakan Inkscape, teman-teman. Jadi kita kebanyakan memakai Affinity Designer. Nah, tetapi bagaimana kalau di Chromebook gitu loh? Kalau di Chromebook kan di sini Affinity nggak bisa gitu kan. Sehingga di sini kita memang untuk Chromebook ini masih terpaku pada Inkscape, teman-teman ya, Inkscape. Dan ternyata Inkscape saat ini sudah mencapai Inkscape 14, teman-teman. Bukan, Inkscape 1.4 dengan berbagai macam fitur yang menarik untuk dibahas, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan bahas satu persatu update terbaru yang ada di Inkscape. Dan untuk Inkscape yang kita bahas kali ini adalah Inkscape yang kita jalankan di Chromebook. Walaupun sebenarnya tidak jauh berbeda, teman-teman. Karena di sini untuk Chromebook sendiri, di sini Inkscape dia menyediakan app image. Ya, menarik memang ya untuk Inkscape ini. Jadi pengembangnya itu memang benar-benar ini sudah memikirkan banyak hal, sehingga dia memilih untuk app image itu, sehingga untuk pendistribusian dari aplikasi Inkscape tersebut itu bisa menjadi lebih universal dan ya lebih gampang gitu kan menjalankannya, dan portable juga, bisa dijalankan dari drive manapun kan, dari drive system juga bisa, drive external storage juga bisa. Nah, itulah kelebihan dari app image, teman-teman. Seperti itu. Dan langsung aja di sini kita menuju ke pembahasannya, bro. Oke, yang pertama di sini kalian bisa pergi dulu ke website Inkscape-nya, teman-teman. Biasa ya, teman-teman ya. Kalau Inkscape itu dia ganti versi, ya dia akan ada banner khusus diseleksi dari beberapa orang yang mengirimkan desain seperti itu dan dipilih ya untuk ditampilkan di sini. Udah 20 tahun, teman-teman, Inkscape. Seperti itu. Dan biasa kalian bisa menuju ke download. Nah, oh ya, BTW di sini ya, ini adalah banner yang terpilih, teman-teman, yang terpilih di Inkscape-nya. Keren ya, teman-teman ya, dan minimalis banget, sederhana tapi elegan, teman-teman ya. Desain-desain yang mewah itu ya, mewah. Tidak terlalu banyak pernak-pernik warna. Ini cuman ya mono ya, teman-teman ya, mono yang ada di sini. Dia melukis di tembok kali ya, di tembok dedaunan yang ada di sini ya. Di sini aku kalau suruh buat kayak gini juga aku belum tentu bisa gitu ya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi di sini tuh sebenarnya ada 3 seperti biasa ya, Linux, terus ada Windows, Mac OS. Kalau untuk masalah kompatibilitas di sini ini lebih unggul dari Affinity yang dia hanya bisa untuk Windows, kalau nggak di Mac OS aja gitu. Di sini dia bisa Linux gitu loh. Jadi kalau untuk masalah kompatibilitas Inkscape dia menang, teman-teman. Dia sangat menang ya, sangat menang. Ya, di sini Linux, dan Linux itu di sini ada dapat 2, teman-teman. Ada app image sama PPA. Ini kalau kalian pakai Ubuntu kalian bisa install PPA. Tapi saya lebih menyarankan app image saja, karena apa? Karena dia lebih portable. Kalian tinggal download satu, kalian bisa gunakan dimanapun gitu ya, di berbagai macam distro Linux. Oke, setelah kalian download, teman-teman, di sini untuk Chromebook ya, untuk Chromebook di sini kalian bisa langsung jalankan dari tempat kalian menyimpannya. Nah, di sini aku menyimpan di defaultnya ya, defaultnya di bagian download ini, teman-teman, bagian download. Nah, Bang, kalau saya dijalankan dari sini nggak bisa, teman-teman. App image kalau dijalankan langsung dari file manager Chrome OS ini dia tidak bisa tuh seperti ini gitulah, teman-teman ya. Jadi kalian perlu mengaktifkan lingkungan Linux dulu, oke? Lingkungan Linuxnya kalau kalian belum tahu bagaimana, Bang, caranya mengaktifkan lingkungan Linux, kalian bisa lihat di pembahasanku yang sebelumnya, oke? Nah, sekarang di sini kita jalankan dulu lingkungan Linuxnya. Biasanya kita tinggal
langsung klik aja bagian ini ya, terminal, ataupun kalian langsung menuju ke aplikasinya, karena semua sudah menjadi satu di launchernya ini teman-teman. Jadi Linux, aplikasi Linux ya, terus aplikasi Android, terus aplikasi web apps ya atau PWA, itu semuanya ada di sini. Jadi keren ya, udah jadi satu kayak gini. Seakan-akan ini tuh nggak terlihat perbedaannya, padahal di sini tuh beda lingkungan ya teman-teman. Oke, kita bisa jalankan file manager. Kalian perlu install file manajernya dulu, entah itu file manager Nautilus, Demo, Tunar ataupun lainnya teman-teman ya. Kalian bebas pilih file manager, yang jelas kalian perlu install file manager. Nah, lalu kalian jalankan file manajernya. Nah, di sini aku pakai Nemo. Kenapa pakai Nemo aku udah jelaskan di videoku yang sebelumnya teman-teman. Oke, ini dia. Jadi udah buka, dan kalau kalian lihat ini secara default dia akan buka di lingkungan Linux-nya teman-teman ya, folder lingkungan Linux-nya yang ada di sini biasanya nih. Ya, ini dia teman-teman ya, folder Linux yang ada di sini. Nah, yang akan kita cari di sini itu adalah di folder download ya. Jadi biar folder download itu dia bisa langsung kebuka di file manager, kalian perlu untuk share folder dulu teman-teman. Nah, ini aku sudah melakukan sharing ya, sharing Linux ya di sini. Kalau belum, kalian perlu sharing Linux dulu teman-teman. Nah, misalnya seperti ini nih contohnya ya, share with Linux ya, ini dia. Kalau belum ya, kalau sudah di sini kan ini kayak gini ya, ini berarti sudah sharing. Jadi kita tinggal akses saja di sini teman-teman. Kita akses di caranya ini aku sudah jadikan favorit ya sebenarnya di sini, tapi di sini aku akan ulangi dari file system yang ada di sini kita menuju ke MNT. Nah, jadi kalau di sini itu berbeda dengan Linux yang sistem operasi utamanya, karena di sini itu kayak virtual machine gitu ya, sehingga di sini itu untuk kita mengakses removable drive gitu kan, di sini kita ke MNT kan, biasanya kan ke media ya teman-teman ya, biasanya ke media kalau kita nyolok flash disk ataupun kita nyolok hard disk kayak gitu kan di sini. Tapi kalau untuk ini itu di MNT semua terpusat di sini. Terus kita ke Chrome OS, terus kita ke My Files. Nah, itu tadi aku udah jadikan favorit. Nah, seperti itu langsung di sini kita menuju ke bagian download. Oke, langsung kita lihat di sini ini sudah ada nih. Jadi udah muncul icon kayak gini, artinya dia sudah siap untuk dijalankan. Nah, sebelumnya kalian perlu untuk atur dulu bagian propertiesnya, bro. Ya, di sini bagian ini harus kalian centang dulu ya, allow executing gitu ya. Jadi biar dia itu bisa dieksekusi gitu ya filenya, seperti itu. Langsung close kalau sudah teman-teman, tinggal klik 2 kali saja seperti ini, dia akan langsung dijalankan teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi ini cukup praktis menurut saya teman-teman. Oke, dan langsung ya di sini ini walaupun di sini app image teman-teman, kalau kalian itu sebelumnya sudah menjalankan Inkscape, entah itu Inkscape yang versi sebelumnya, kalian udah buat file, dia akan langsung ngedeteksi file recent kalian gitu loh teman-teman. Nah, ini dia. Jadi file recent kalian yang kalian buat di app image ya sebelumnya itu Inkscape 1.3 itu dia kebaca di sini gitu ya. Karena semua terpusat di sini sebenarnya teman-teman. Terpusat di sini gitu ya. Jadi di sini kalian bisa nyalakan show hidden file. Kalian akan menemukan folder-folder yang ada di sini. Kita pernah bahas sebelumnya yang ngebahas tentang khusus tentang ini. Nah, seperti ini. Ini ada berbagai macam data yang di-share ya di bagian sini nih. Ada file config, Inkscape, terus di sinilah teman-teman ya, di bagian sini. Itu untuk yang hidden ya. Karena ini memang folder yang files yang di hidden. Seperti itu. Oke, kita akan bahas langsung ya untuk update-nya. Yang pertama mesti di sini ya teman-teman ya, di bagian sini kalian lihat covernya sudah berubah ya, itu pasti ya, itu mesti. Terus di bagian sini memang tidak ada perubahan yang signifikan di bagian ini, tetapi aku cukup nyaman dengan interface yang seperti ini nih teman-teman. Jadi kita kayak udah punya berbagai macam template yang siap untuk kita gunakan ya, kanvasnya langsung gitu ya, untuk Facebook, Instagram dan sebagainya. Ini masih sama seperti kemarin, dan kita langsung aja klik salah satu. Misalnya di sini aku mau A4 landscape, klik 2 kali, ataupun kalian bisa new dokumen tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, langsung ini sudah jadi seperti ini teman-teman. Jadi
di bagian sini tuh dia langsung menyesuaikan nih. Kalian bisa atur segini misalnya kayak gini. Nanti ketika kalian buka lagi, contoh ya, ketika kalian nanti buka lagi, klik ya seperti itu. Tadi kan kita udah ngatur tuh yang bagian samping. Nah, dia akan langsung menyesuaikan pengaturan kita yang terbaru, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu bukanlah fitur yang baru karena sebelumnya juga kayak gitu. Oke, nah langsung aja di sini kita bahas untuk fitur Inkscape 1.4 yang terbaru, bro. Yang pertama, itu ada di bagian sistem color palette-nya gitu ya, teman-teman. Color palette yang ada di Inkscape, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya, kita bahas 1.3 sebelumnya gitu ya. Itu color palette-nya ada di bagian bawah gitu loh. Sekarang itu berbeda, teman-teman ya. Jadi tidak di bagian bawah lagi nih. Jadi sekarang modelnya seperti ini. Kita akan langsung menuju ke sini, view. Setelah itu kalian bisa lihat di bagian sini ada yang namanya swatches. Gilek. Nah ini dia, jadi dokumen swatches. Sekarang itu modelnya kayak gini, teman-teman. Jadi modelnya drop down menu kayak gini. Kita bisa pilih salah satu, misalnya di sini MATLAB. Nah ini dia, jadi color palette-nya ada di sini, bro. Seperti ini. Kita misalnya pilih yang biasa di bagian sini, bootstrap. Nah seperti ini, dia akan langsung ke sini. Nah berbeda dengan desain yang sebelumnya, teman-teman. Sebelumnya itu ada di bawah gitu kan. Sebenarnya kalau aku sendiri aku lebih terbiasa di bawah sih sebenarnya, teman-teman. Tetapi desainnya seperti ini juga tidak kalah mengasihkan gitu ya, teman-teman. Jadi di bagian kanvas kalian bisa menjadi lebih fokus gitu ya. Jadi seperti itu. Karena sebelumnya kan ruangannya dimakan oleh color palette-nya ini, teman-teman. Sekarang sudah beralih ke sini. Di bagian samping kita pun juga sebenarnya untuk bagian ini, bagian window propertiesnya ini kita juga bisa kecilin seperti ini nih, jadi biar mepet banget seperti ini, sehingga untuk bagian kanvas itu menjadi lebih luas gitu ya, terutama ketika kalian memakai layar yang kecil seperti Chromebook ini 11 incian gitu ya. 11 hampir 11,6 inci. Nah kita bisa ganti-ganti ya, jadi paletnya itu di drop downnya ini, bro. Dan kalau kita tidak membutuhkannya kita bisa close lagi. Kalau pengen menampilkan lagi tinggal bagian swatches seperti ini, bro. BTW kalau misalnya kalian pengen mengatur ini kan kekecilan misalnya seperti itu, kita pengaturannya ada di sini ya, teman-teman ya. Di bawah ini kalian bisa lihat di sini ada icon. Misalnya di sini kalian pengen import ya, import color swatches yang baru, teman-teman. Ya seperti yang sebelumnya aku pernah sampaikan bagaimana caranya gitu kan. Sama, teman-teman ya, masih sama. Terus di sini ini kalian bisa ubah juga pakai kayak gini nih. Jadi biar ini tidak terlalu banyak. Ini kan ada kode warnanya juga. Tapi ketika kalian pilih yang kayak gini, dia akan muncul warnanya aja. Jadi ini lebih menghemat ruang gitu ya, seperti ini. Jadi kalian bisa menjadi lebih fokus milih warna yang sesuai gitu ya, seperti itu, bro. Terus di bagian sini setting, ini kalian bisa atur juga ininya ya, jadi biar kelihatan misalnya kalian nggak terlalu kelihatan ini kecil banget gitu ya, kotak-kotaknya itu ya, jadi agak bisa menjadi lebih fokus milih warna. Ini kalian bisa atur di bagian till size nya. Terus di bagian sini bordernya juga kalian juga bisa atur nih, misalnya jarak bordernya, misalnya agar ini tidak terlalu kok kayak nyatu gitu kan. Semakin kesini kan dia kayak menyatu gitu loh, jadi nggak kelihatan pembedanya gitu ya. Pembedanya ini kan kelihatan seperti ini, walaupun kalau misalnya kalian itu terbiasa untuk desain ini bisa lah ya, teman-teman. Tapi kalau agak ini kalian pengen agar renggang, nah di sini kalian bisa atur bagian bordernya. Nah di sini sehingga nanti kalian akan lebih bisa lihat perbandingan warnanya ya, teman-teman, seperti ini. Ditambah kalau misalnya di sini kalian tampilin model seperti ini, dia akan kelihatan. Oke, jadi di bagian bawah ya, teman-teman ya, bagian bawah ini untuk melakukan penyetingan. Seperti itu, teman-teman. Jadi mantap sih. Ini kita bisa langsung pilih di sini tuh kan. Yang keren dari Inkscape ini ada penyamaannya, teman-teman ya. Penamaannya itu dia terdapat kayak gini nih, kode name-nya. Kalau misalnya kalian biasa desain web CSS gitu ya, CSS-nya. Nah ini kalian pasti tidak asing dengan kode color kayak gini, teman-teman, seperti ini. Oke, sudah. Jadi itu ya, itu adalah
fitur yang baru yang aku soroti yang pertama. Nah, kenapa itu? Karena itu merupakan salah satu yang menurutku itu sangat signifikan untuk perbedaannya gitu ya. Jadi kayak mengubah kebiasaan pengguna gitu ya, seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah ini dia. Kalian bisa menuju ke bagian filter teman-teman ya, bagian filter ini, dan di sini tuh ada yang namanya filter galeri. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalian bisa ngelihat langsung previewnya gitu ya teman-teman. Di sini preview dari filternya gitu ya. Tuh, keren bro, keren. Nah, sehingga di sini ketika kalian mau mengaplikasikan ke sini misalnya ke objek kalian, shape kalian, itu bisa langsung klik kayak gini. Oke. Langsung apply atau klik 2 kali ya, klik 2 kali atau apply di sini. Tuh, dia akan langsung nih teman-teman. Jadi ini keren karena di bagian sini tuh udah ada previewnya seperti apa. Kalian tidak perlu untuk cobain satu persatu ya. Jadi ini udah langsung, oh kayak gini tuh, efeknya kayak gini nantinya. Seperti itu. Itu untuk yang update kedua teman-teman. Jadi tentang filter galeri. Oke. Selanjutnya di sini nah, yang ketiga ini kalian bisa menuju ke file, setelah itu kalian bisa menuju ke dokumen properties. Oke, nah ini dia. Ini kan belum dijadikan satu ya. Kalian bisa klik pada bagian ini yang atas, teman-teman. Yang atas. Oke, yang atas sendiri, klik. Langsung di sini kalian masukkan ke sini. Ya, terjadi error teman-teman ya. Jadi tadi tiba-tiba langsung jadi layar hitam gitu ya. Mirip yang ada di sana, kayak mirip yang ada di Android, kasus yang Android kemarin. Aku nggak tahu ini kok kayak seperti sebelumnya jarang ya terjadi kayak gini, tapi ini lebih ke display ya. Kita bisa klik bagian ini karena di sini ada welcome recap. Jadi kita jalankan lagi untuk escape-nya, restore. Oh sayang sekali untuk aplikasinya dia nggak mau jalan ya. Nggak bisa langsung jalan langsung gitu, kita harus buka lagi. Restart. Oke, jadi tadi terjadi permasalahan. Kemungkinan karena di sini itu kan Linuxnya dia model dalam box ya, environment. Jadi ketika ada permasalahan tadi gitu ya teman-teman, dia tidak langsung ke ngantem si Chromebooknya gitu loh teman-teman ya. Chrome OS-nya enggak gitu. Jadi jadi di lingkungannya saja perlu di restart. Seperti itu sih. Kalau di lingkungan Android kan beda lagi teman-teman ya. Oke, langsung di sini kita nyalakan file manager. Ternyata di sini harus restart lagi. Kok lama ya? Kita bisa manual deh. Kita manual klik kanan. Di sini kita nyalakan. Oke. Klik recovery tadi ya teman-teman ya. Jadi recovery terminal. Nah ini salah satu permasalahan juga ya, permasalahan ketika kalian mengalami hal semacam ini tadi. Ini udah langsung ya, udah langsung kita demokan pada kalian. Jadi buat kalian yang nonton sampai habis ini akan sangat berguna bro. Oke sudah, ini udah nyala ya teman-teman ya. Jadi langsung kita udah ya, kita restart. Wah ini jadi agak lama ini. Oke, sudah nyala teman-teman. Jadi tinggal klik yang tadi ya, kalian restart. Setelah kalian recovery, kalian restart. Nah, kita langsung klik 2 kali pada bagian ini. Salah teman-teman ya, salah. Ini yang 1.3, 1.3 karena ini masih kesimpan di sini. Kita close dulu. Kita ke favorit ya. Oke, kebuka. Tuh. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat ini untuk yang versi 1.3 teman-teman, yang color palette yang tadi modelnya seperti ini, sekarang udah berganti. Oke, seperti itu. Oke, kita my files download. Oke, di sini Inkscape. Oke, tadi ketutup. Nah, langsung ya teman-teman ya, langsung kita ke files, dokumen properties. Ini dia. Dan tadi kan kita mau taruh ke sini ya, dan langsung error tadi teman-teman. Wah, dia nggak mau. Wah, ternyata dia nggak mau teman-teman di sini ya. Jadi dia nggak mau ditaruh di sini ternyata. Tuh nggak mau ya ternyata. Move to new window. Oke, nggak masalah teman-teman. Jadi dia nggak mau ditaruh ke sini, tapi nggak masalah, dia nggak usah ditaruh di sini, nggak apa-apa. Seperti itu. Yang terbaru adalah di bagian gridnya teman-teman. Jadi grid itu kan sebelumnya ada
aksonometrik sama rektanguler teman-teman, yang seperti ini gitu kan, sama aksonometrik. Nah, tetapi sekarang itu sudah ada juga modular teman-teman. Jadi modular itu yang seperti apa gitu kan. Oh, ini kita sebentar. Oke, sebentar, error teman-teman. Bentar. Ini kita malah nambah grid. Kita sebenarnya bisa hapus tuh ya, remove di sini gridnya yang tidak diperlukan. Jadi kan tadi kan kita nambah kayak gini nih. Jadi kalau nambah kayak gini itu ada di bagian sini ya, beberapa grid. Kita harus hapus dulu ya, remove. Nah, modular teman-teman. Nah, modular itu yang seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen benar-benar presisi di sini ya, presisi, kalian bisa pakai ini teman-teman. Nah, ini kalian juga perlu aktifkan snapping ya teman-teman ya, snapping tool untuk bisa menggunakan gridnya bro. Kalian aktifkan di bagian sini ya, di bagian sini ini tuh ada snapping tool, sehingga di sini tuh nanti bisa bekerja gridnya bro. Tuh kan tuh. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa CTRL sama scroll untuk memperbesar kayak gini, seperti ini, bisa fokus. Nah, ini juga kalian bisa langsung ini seperti ini. Jadi grid ini alat bantu ya teman-teman ya. Ini alat bantu buat desain. Ini untuk ukuran yang default ya. Kalian bisa mengatur di bagian modular ini untuk berbagai macam ukuran yang ada di sini teman-teman. Jadi di sini ini sangat mudah untuk kalian, misalnya untuk yang desain icon kayak gitu ya, di situ akan mempermudah kalian gitu ya untuk membuat desain yang simetri dan akurasi yang lebih baik gitu ya teman-teman, seperti itu dengan menggunakan modular ini bro. Kalian bisa manfaatkan itu. Oke, itu yang nomor 3. Nah, selanjutnya kita close dulu teman-teman ya. Kita close dulu, kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita beralih ke text editor. Nah, bagian ini text editor, teks dan font. Kita klik pada bagian ini. Nah, ternyata dia beda sama yang dokumen tadi. Dia jadi satu ya dengan ini. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian sini. Ini ada font, feature, terus ada teks. Nah, di bagian font ini kalian bisa pilih sebenarnya di bagian font ini itu berbeda teman-teman, berbeda dengan yang di Windows ya. Di sini untuk yang Linux sebenarnya ada yang namanya Unified Font Browser teman. Jadi itu ada fitur yang bisa langsung kayak kita itu ngelihat preview font gitu ya sebenarnya. Preview font yang di kalau di Windows itu biasanya di font itu ya, di font kalau misalnya kita mau install font itu loh teman-teman. Seperti itu, jadi kita bisa lihat previewnya secara langsung gitu kan. Nah, tetapi ternyata untuk ini dia seperti ini teman-teman, jadi masih kayak yang kemarin, cuman di bagian sini kalian bisa preview langsung juga di sini teman-teman untuk fontnya gitu kan tuh. Nah, di bagian sini ya, di bagian bawah ini, cuman nggak kayak gini, berbeda teman-teman yang ada di sini. Jadi kayak di sebentar agak ini ya, ini kalau kalian lihat di bagian sini, jadi aku tuh referensinya di sini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di bagian ini. Oke, ini yang terbaru ya, yang terbaru Inkscape version 1.4 accessible yang ini. Jadi ini berbagai macam yang kita bahas tadi. Oke, ini ada, nah ini dia, ini yang tak maksud teman-teman, jadi berbeda. Ini seperti ini nih, tetapi ternyata ini masih seperti ini, jadi masih yang kayak di Inkscape 1.3 teman-teman. Yap, betul ya, ini masih sama. Oke, ini kita lewati dulu. Terus selanjutnya tadi 1 2 3 4 ya, 4. Sekarang di bagian 5. Nah, bagian 5 itu bagian handles ya. Kita simpen dulu, kita save as, terus di sini kita simpen di download kayak gini. Oke, kita simpen. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya teman-teman, contohnya adalah ini. Jadi kalian bisa bahas secara langsung di bagian sini. FK fill stroke-nya kita ganti paint. Sebentar, ini kayaknya kemarin ada deh, tapi di sini tuh dia masuk ke ini dia. Jadi ini tuh dia customizable handles teman-teman, seperti ini. Jadi ini ya, jadi ada kayak gini, ini langsung seperti ini. Tapi kayaknya kemarin tuh udah ada deh, cuman mungkin aku yang tidak menyadari kali ya kalau ini belum ada. Jadi sekarang itu kayak gini, kita bisa ubah secara langsung nih di sini, klik. Nah, tapi kalian perlu simpen dulu ya filenya teman-teman. Kalian perlu simpen dulu. Oke, sekarang kita masuk ke shape
Builder teman-teman ya. Shape Builder kita Ctrl A, kita masuk ke sini dulu, Ctrl A, delete. Nah langsung kita akan praktekkan untuk Shape Builder karena ini yang baru. Ini sangat berguna banget buat kalian yang suka mengisolasi bagian-bagian tertentu dari sebuah gambar. Jadi di sini kita akan masukkan gambar dari sini ya. Kita ada gambar, nggak ada gambar yang ini ya. Bisa gambar yang ini deh. Kita tarik aja di sini. Tuh langsung ya. Kita bisa langsung menariknya. Oke. Nah ini dia. Kita udah punya gambar. Kita akan Shape Builder teman-teman. Kita kecilin dulu. Nah seperti ini. Kita aktifkan layar dan objek. Nah ini dia seperti ini teman-teman sudah. Setelah itu di sini kita bisa buat shape misalnya di sini ya, di bagian sini. Oke, kita misalnya di sini bagian mata, ini bagian hidung. Oke, sini telinga. Oke, setelah itu kita pilih semuanya teman-teman. Kita pilih semuanya seperti ini, kita seleksi semuanya ya. Pastikan ini semuanya terseleksi. Setelah itu kita pilih Shape Builder tool. Nah ini kita bisa pilih di bagian sini. Oke, alright. Dan sudah kita finish, enter ya teman-teman. Nah seperti ini maka kita akan mendapatkan partnya teman-teman seperti ini. Jadi misalnya di sini kalian yang suka langsung ini ya, jadi untuk pembelajaran misalnya gitu ya, bagian-bagian tertentu kalian bisa memakai Shape Builder ini dengan cepat gitu ya teman-teman. Shape Builder ini cukup membantu sih teman-teman untuk itu, terutama kalau misalnya kalian ada PCB gitu ya, PCB sesuai yang ada di sini ya, di bagian sini. Nah ini ya PCB di sini kalian pengen melakukan pembelajaran ini partnya itu apa aja sih. Nah di sini ya ini bisa langsung. Nah selanjutnya di sini bagian objek properties dialog. Di sini tuh kita bisa, kalian bisa lihat di sini. Misalnya di sini aku klik pada bagian itu. Oke, lalu kita aktifkan dulu di sini objek propertiesnya. Nah, ini dia tuh di bagian objek. Dia akan ada di sini. Maka kita bisa langsung lihat ini ya, propertiesnya. Misalnya kita mau buat kotak lagi teman-teman di sini, kalian bisa lihat di bagian sini nih. Ini kita bisa lihat langsung ya properties dialognya gitu. Ya kalau misalnya kita pengen ngubah ukuran, ini juga bisa kayak gini teman-teman. Kita ubah ini radiusnya berapa, di sini kita kasih nama kayak gini juga bisa. Dan ini tuh sama kayak yang ada di sini nih, tuh seperti ini nih. Ini agak nge-lag ya teman-teman ya di sini untuk si Chromebook ini. Ya maklum ya di sini ya. Ini prosesornya N4020. Jadi benar-benar basic. Kalau kalian itu mau gunakan itu untuk desain vektor, ini desain yang sederhana saja, bro. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Terus di bagian selanjutnya ini sebenarnya tidak terlalu kelihatan teman-teman. Jadi ini icon setnya dia akan nambah seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian sini. Ini untuk icon set yang kalian pengen tampilan yang lain gitu ya, seperti itu. Ini kalian bisa pilih di bagian preference biasanya. Bagian preference terus kalian bisa pilih ya, kalian bisa pilih interface, dan di sini kalian bisa pilih ikon yang lainnya gitu ya. Saya di sini kalian ubah kayak gini teman-teman, seperti ini. Nanti dia akan berubah gitu ya. Jadi saya seperti ini ya. Oke, kita kecilin. Nah ini kan kita pilih yang itu ya. Ini kita ganti misalnya kayak gitu ya, bisa gitu ya. Tuh di sini nanti dia akan ganti pas kita itu restart teman-teman. Save. Oke, kita save, langsung kita buka. Oke. Nah, atau kalian bisa ganti di bagian sini nih. Ini ada banyak ya, ada tambahannya apa ya? Kayaknya grayscale, colorful. Ini kanvasnya kita ganti seperti ini, compact. Nah seperti ini kita bisa ganti di quick setup ini tuh, seperti ini, time to draw new. Oke, seperti itu ya. Itu sih teman-teman ya, itu nggak terlalu kelihatan ya. Oh ya, btw di sini ada yang di bagian ini ya, import export update nya. Di sini kalau bisa lihat, ini nggak bisa tak praktekin karena aku tidak terlalu paham untuk ini. Kayaknya kalau misalnya bahas ini agak lama, lebih lama teman-teman ya, lebih lama. Ini akan membuat durasi videonya agak lebih lama. Import dan export update ini untuk table of content teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak di Windows itu, kalau kalian mau buat table of content gitu ya, yang ngelingkan secara langsung dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Nah di sini sih kalian bisa lihat di bagian sini. Inkscape 1.4 sekarang bisa membuka Affinity Designer file. Wow. Jadi buat kalian yang pakai Affinity di sini, ini si Inkscape dia bisa buka loh file Affinity teman-teman. File Affinity. Apakah benar? Oke, kita akan buktikan ya teman-teman ya. Kita akan buktikan. Ini oke, sudah terhubung ya. Aku akan langsung
simpen di situ ya. Aku akan buka, kita akan langsung buka aja Affinity teman-teman, Affinity Designer ya, Affinity Designer 2 yang aku miliki di sini. Kita akan buat file yang nanti kita akan buka di Inkscape. Apakah benar-benar bisa gitu ya untuk menutup pembahasan ini bro. Oke, kita pilih A4 seperti ini, kita kasih kayak gini, kita kasih oret-oretan. Oke, oret-oretan, yeay, oret-oretan. Oke, kita kasih kayak gini, kita save as, ya, file Affinity ya teman-teman. Kita pilih ke OP. Oke, ke sini ya, ke folder ini, kita kasih nama Affinity. Oke, sudah. Sekarang kita beralih. Ke sini. Kita lihat di bagian sini OP, kita perbarui dulu. Kita lihat di sini ada file Affinity, harusnya sih. Kita ganti dulu deh. Karena ini aku terhubung ke PC ku yang Windows. Nah, ini dia Affinity. Kita akan coba untuk open teman-teman. File open. Oke, setelah itu di sini kita copy dulu deh karena ini masih belum tak copy. Kita copy, kita close dulu deh, kita close dulu yang ada di Windows. Oke, kita close, sudah yang di Windows sudah tak close teman-teman, jadi biar ini enggak ada file ini. Bentar, kita akan, nah ini dia, udah copy. Setelah itu kita masuk ke download, kita pastekan di sini, paste itu Affinity ya, file Affinity. Ke download kita klik. Oke, ini ada Affinity, kita buka ya, klik 2 kali. Oke. Ada error teman-teman, Inkscape has received script execute, script did not return an error but this my oke. File, file ya teman-teman ya. Jadi ini masih file, aku nggak tahu itu seperti apa, tapi yang jelas ini file teman-teman, file kita ya seperti ini. Jadi ini sepertinya masih file. Inkscape cannot open Affinity Designer file masih belum versatile. Tapi nggak masalah, mungkin ini di update yang selanjutnya kali ya teman-teman. Yang jelas itu beberapa update yang bisa kita bahas, kan kalian bisa lihat secara lebih singkatnya di sini teman-teman, karena ini yang kita praktekkan di Chromebook ini. Dan ternyata ketika kita pakai beberapa fitur yang ada di situ tadi, lumayan ada beberapa tadi yang pas awal-awal ya kali, awal-awal itu yang crash tadi, tapi nggak masalah itu tadi. Sekarang udah nggak, mungkin memang butuh di restart kali ya, atau RAM-nya penuh kali ya, nggak tahu. Yang jelas seperti itu membuat kita menjadi lebih produktif teman-teman. Nah seperti itu. Dan sampai kita di penghujung pembahasan bro, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.